Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan makalah yang berjudul Mendeteksi Nilai-nilai Dasar Bimbingan Konseling dan Penyuluhan Islam dalam Personal Social Guidance. Anggota kelompoknya yang pertama Maroatun Soleha dengan NIM 3518040, Ilma Hanifah 3519033, Muflihatur Rofisa 3519035, dan WT Eva Sartika dengan NIM 3519047. Baik, untuk yang pertama, saya akan mengemukakan beberapa pengertian bimbingan pribadi sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama itu dari Nur Ihsan 2009, bimbingan konseling pribadi sosial adalah suatu bimbingan atau bantuan untuk membantu para individu memecahkan masalah-masalah pribadi dan sosial seperti hubungan dengan teman sebaya, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan masyarakat tempat tinggal mereka, dan penyelesaian konflik. Lalu ada dari W.S. Winkel 2006 halaman 118, bimbingan dalam menghadapi keadaan batinnya sendiri dan mengatasi pergumulan dalam batinnya sendiri dalam mengatur dirinya sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seks, dan sebagainya, serta membimbing dalam membina hubungan sosial dengan sesama di berbagai lingkungan. Untuk itu, bimbingan pribadi sosial ini sangat diperlukan terutama oleh peserta didik di sekolah menengah. Usia di sekolah menengah adalah usia di mana peserta didik dalam masa pubertas yang ditandai oleh perubahan cepat dalam aspek biologis dan psikologis. Terjadinya perubahan-perubahan ini menimbulkan kebingungan di antara mereka, sehingga mereka akan mengalami gejolak emosi dan konflik baik dalam diri mereka maupun konflik antara diri mereka dengan orang lain. Untuk poin yang kedua, ada hubungan nilai dalam hadis Nabi yang berkaitan dengan personal social guidance. Dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ketenangan Rasulullah SAW dalam proses menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh pemuda melalui komunikasi yang amat sempurna telah menginsafkan serta meredakan gelora jiwa muda yang dijabarkan pada hadis tersebut. Dalam usahanya, Baginda melarang pemuda tersebut melakukan perbuatan zina. Namun, Rasulullah tidak mengatakan bahwa zina adalah perbuatan yang haram, manakala pelakunya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, dengan pendekatan psikologi, Baginda dapat menahan siapa saja dari yang melakukan perbuatan keji seperti mana yang dikehendaki oleh pemuda yang dijabarkan dalam hadis tersebut. Kritik sanad dan matan dalam hadis yang berkaitan dengan personal social guidance. Dalam hadis sebelumnya, yang artinya daripada Abu Umamah, beliau berkata, sesungguhnya seorang pemuda datang menemui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka sahabat-sahabat yang berada di sekeliling berpaling melihat serta menguji pemuda tersebut. Lalu Rasulullah berkata, bawalah ia kepadaku, dan pemuda tersebut duduk di sisi Rasulullah. Lantas Baginda berkata, adakah engkau menyukai zina itu berlaku ke atas ibumu, anak perempuanmu, adikmu, anak saudaramu, serta kakak iparmu? Pemuda tersebut lantas menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, begitu juga dengan manusia lain. Mereka tidak suka perkara tersebut berlaku ke atas saudara mereka. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya ke atas dada pemuda tersebut serta berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kemaluannya. Setelah itu pemuda tersebut betul-betul berubah sikapnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sanad pada hadis tersebut, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan jalur dari Yazid bin Harun, dari Sulaiman bin Amir, dari Abu Umamah. Sedangkan matan dalam hadis tersebut yaitu, wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Maka sahabat-sahabat yang berada di sekeliling berpaling melihat serta menguji pemuda tersebut. Lalu Rasulullah berkata, bawalah
ia kepadaku dan pemuda tersebut duduk di sisi Rasulullah. Lantas baginda berkata, adakah engkau menyukai zina itu berlaku ke atas ibumu, anak perempuanmu, adikmu, anak saudaramu, serta kakak iparmu? Pemuda tersebut lantas menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu dijawab oleh Rasulullah, begitu juga dengan manusia lain, mereka tidak suka perkara tersebut berlaku ke atas saudara mereka. Lalu Rasulullah meletakkan tangannya ke atas dada pemuda tersebut serta berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kemaluannya. Setelah itu pemuda tersebut betul-betul berubah sikap. Proyeksi nilai-nilai hadis Nabi sebagai dasar solusi permasalahan teraktual dalam BKPI. Dapat dipahami bahwa nilai-nilai dasar yang patut dikembangkan dalam kegiatan bimbingan konseling Islam adalah sejumlah ikhtiar maksimal dari seorang konselor dalam menghilangkan dan membersihkan kepribadian konseli dari berbagai macam penyakit yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dengan cara merahasiakan berbagai kejelekan dan memberikan bantuan dalam mencapai keilmuan dan amaliyah yang bermanfaat dan konstruktif bagi kehidupan umat manusia.